Dan bukan hanya itu, agar perakaran ini lebih bagus, lebih mantap, lebih kokoh, lebih cepat menyerap unsur hara yang tidak ada di dalam bedengan ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Pitih. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan cabai rawit Ori 212. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat, buahnya cukup lebat. Nah, ini dulu bekas tanaman timun, kita tumpang sari dia cabai rawit Ori dengan timun kawan-kawan. Nah, ini kondisinya. Nah, khususnya pada hari ini kita akan melakukan pengocoran tanaman cabai ini, di mana pengocoran ini bertujuan agar tanamannya semakin subur dan bunganya semakin lebat. Dan bukan hanya itu, agar perakaran ini lebih bagus, lebih mantap, lebih kokoh, lebih cepat menyerap unsur hara yang tidak ada di dalam bedengan ini. Nah, ini kondisi bawahnya kawan-kawan, cukup bersih. Dan ini selokannya waktu dulu kita spray dengan menggunakan bahan aktif, maksud saya herbisida kontak kawan-kawan. Jadi bersih dia. Kita sudah besar seperti ini tidak berani kita menyeprai selokan dengan sistemik kawan-kawan. Nanti takutnya akar atau perakaran cabai kena dia seperti itu. Nah, ini memang kondisi tanamannya untuk saat ini tidak terlalu tinggi kawan-kawan. Kurang lebih dia 1,30 meter ini tingginya. Kondisinya, tapi buahnya cukup lebat. Nanti biasanya semakin lama dia akan semakin tinggi. Nah, kemarin minggu kemarin memang kita sudah semprot atau spray dengan fungisida, mereknya adalah Amistartop, di mana sebenarnya berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan kawan-kawan sebenarnya agar tidak terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi biasanya tanaman itu kita sulit untuk mengurusnya atau menyeprainya kawan-kawan. Makanya saya putuskan memakai Amistartop kemarin. Nah, tetapi sekarang ini saya akan melakukan pengocoran seperti tadi saya sampaikan agar tanaman ini lebih mantap, lebih subur kawan-kawan. Nah, mari kita simak videonya sama-sama kawan-kawan. Pengocoran untuk tanaman ini akan semakin subur. Nah, pupuk organik yang kita gunakan pada hari ini untuk menyuburkan tanaman adalah asam amino. Nah, seperti ini dia kawan-kawan. Ini pupuk organik cair dan suplemen tanaman. Ini asam amino ini bagus sekali berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap dan memproses unsur hara, membantu pemulihan kondisi tanaman setelah terserang hama penyakit, memacu pembentukan karbohidrat pada saat masa generatif sehingga meningkatkan bobot dan kualitas hasil panen. Nah, ini merek yang kita gunakan biasanya adalah Pigorin kawan-kawan. Tetapi sekali lagi saya katakan sebagai kawan-kawan semua pecinta tanaman, khususnya bagi para petani, jangan terpaku kepada merek. Karena asam amino itu sangat banyak sekali mereknya. Bahkan para ahli atau petani-petani yang sudah ahli, yang kreatif bisa meracik asam amino sendiri. Nah, kita gunakan ini asam amino untuk takaran 14 liter, pakai untuk 3 tutup seperti ini. 1, 2, 3. Nah, karena banyak pertanyaan daripada kawan-kawan semua selalu menanyakan apa bang merek yang abang gunakan daripada asam amino. Nah, makanya saya memperlihatkan merek seperti ini. Dan saya selalu memix asam amino dengan fosfat cair. Nah, ini suplemen tanaman juga kita pakai merek Mordenpool. Ini fungsinya memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Ini sangat bagus dipakai di fase generatif.
Ini bisa dikocor maupun disemprot sebenarnya. Dua-duanya baik asam amino maupun fosfat. Nah, sekali lagi saya katakan mengapa saya memperlihatkan merek seperti ini. Karena banyak yang meminta kepada saya menunjukkan bang apa mereknya daripada fosfat yang abang sering pakai. Makanya saya membuatkan video sering memperlihatkan merek. Nah, kita pakai 3 tutup juga ini untuk takaran 14 liter air kawan-kawan. 1, 2, 3. Jadi selain daripada fosfat cair ini, piroroksin fosfat ini, apakah bisa diganti dengan produk lain? Bisa sebenarnya kawan-kawan. Seperti produknya adalah seperti Ultradap atau MKP, itu bagus sekali juga. Jadi saya menggunakan ini yang cair ini karena lebih mudah sebenarnya kawan-kawan. Itu saja sebenarnya. Jadi pada intinya sebagai petani itu kita harus cerdas. Untuk mendapatkan hasil yang baik, gunakanlah produk-produk di mana Anda tinggal, di mana Anda berada dalam budidaya tanaman cabai. Apa yang ada, yang penting yang perlu diketahui adalah kandungannya. Apa yang terkandung di dalam produk itu yang harus kita ketahui kawan-kawan. Nah, kita tuang di sini, ini sudah ada airnya. Dia sangat mudah sekali larut di dalam air. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya berikan, semoga apa yang saya sampaikan ini merupakan pengalaman saya dalam bertani cabai secara khusus. Saya di sini menggunakan produk-produk atau memperlihatkan merek produk itu bukan bermaksud untuk promosi. Sekali lagi saya katakan kita hanya sebagai petani biasa atau petani kecil di mana kita menggunakan banyak produk. Kita hanya menggunakan produk yang mana harganya lebih murah atau dalam arti kata bisa berhasil dalam budidaya tanaman cabai dengan tujuan mengeluarkan modal kecil tapi hasil maksimal. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya.